Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Akuntansi Keuangan Menengah 1, ingin mempresentasikan tentang chapter 11 mengenai penyusutan, penurunan nilai, dan depresi. Chapter 11 ini akan menjelaskan tentang penyusutan, penurunan, dan depresi di Akuntansi Keuangan Menengah 1. Next. Kelompok 6 yang terdiri dari Muhammad Aryo Budiman dengan NIM 2019-12-11-036 dan Sylvia Novita dengan NIM 2019-12-11-048. Selanjutnya, saya sendiri, Maita Tri Lestari dengan NIM 2019-12-11-050. Next. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan konsep dan metode depresiasi. Yang kedua, identifikasi masalah depresiasi lainnya. Yang ketiga, menjelaskan masalah akuntansi yang terkait dengan penurunan nilai aset. Yang keempat, didiskusikan prosedur akuntansi untuk penipisnya sumber daya mineral. Yang kelima, menerapkan akuntansi untuk evaluasi. Dan yang keenam, ada peragakan bagaimana melaporkan dan menganalisis properti, pabrik, peralatan, dan sumber daya mineral. Next. Di sini kita akan membahas tentang 5 pembahasan, yaitu ada penyusutan dengan metode yang pembahasannya itu ada faktor-faktor yang terlibat, metode penyusutan kompeten, dan isu-isu khusus. Sedangkan di penurunan nilai kita akan membahas tentang pengakuan penurunan nilai, ilustrasi penurunan nilai, pembalikan kerugian, unit penghasil kas, aset yang akan dilepas. Yang ketiga itu ada penipisan, yang membahas tentang membangun basis, penghapusan biaya sumber daya, memperkirakan cadangan, likuidasi dividen, dan penyajian. Selanjutnya itu ada depresi, itu sama sebenarnya dengan penipisan, cuma dia depresinya khusus, yaitu ada pengakuan, isu-isu, dan yang terakhir ada presentasi dan analisis, yaitu ada penyajian dan analisis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyusutan, yaitu metode alokasi biaya. Depresiasi adalah proses akuntansi untuk mengalokasikan biaya aset berwujud menjadi beban secara sistematis dan rasional terhadap periode yang diharapkan memperoleh manfaat dari penggunaan aset. Mengalokasikan biaya aset jangka panjang, yaitu ada fixed asset, yaitu depreciation expense, intangible asset, yaitu amortization expense, dan natural resource, yaitu depreciation expense. Next. Selanjutnya, masih di penyusutan metode alokasi biaya, yaitu ada 3 pertanyaan dasar, yaitu pertama, basis yang dapat didepresiasi apa yang akan digunakan, dan kedua, berapa umur manfaat, yang ketiga ada metode alokasi biaya apa yang terbaik. Next. Faktor-faktor yang terlibat dalam proses penyusutan itu ada pertama yang tadi basis yang dapat didepresiasi, yaitu cara mencarinya yaitu ada original cost $10.000 dikurangi dengan salvage value yaitu $1.000, maka depreciation base-nya sekitar $9.000. Next. Faktor-faktor yang terlibat dalam penyusutan yang kedua yaitu ada estimasi umur layanan. Yaitu pertama, kehidupan pelayanan seringkali berbeda dengan kehidupan fisik. Yang kedua, perusahaan menghentikan aset karena 2 alasan. Alasan yang pertama yaitu karena faktor fisik, yaitu korban atau habisnya kehidupan fisik. Yang kedua yaitu ada faktor ekonomi, ketidakmampuan, supersensi, dan keuangan. Next. Selanjutnya ada metode penyusutan, yaitu ada profesi membutuhkan metode yang digunakan, yaitu sistematis dan rasional. Contohnya termasuk yang pertama ada metode aktivitas, unit penggunaan atau produksi, yang kedua ada metode garis lurus, yang ketiga ada jumlah digit tahun, yang keempat saldo menurun, metode saldo menurun yaitu metode yang dipercepat, yang kelima yaitu ada metode kelompok dan gabungan termasuk metode khusus, dan yang keenam ada metode hibrida atau kombinasi yang termasuk metode khusus. Next. Pertama akan membahas tentang metode aktivitas. Dari fakta Stanley
Stockholm means yaitu ada diketahui sebagai berikut yang ada di tabel. Ilustrasinya, jika Stanley menggunakan derek selama 4.000 jam pada tahun pertama, biaya depresiasinya adalah, maka cara mencarinya adalah $500.000 dikurangin dengan $50.000, yaitu cost of frame dikurang estimated salvage value dikali 4.000, yaitu house this year, yaitu ada 4.000 jam per tahun pertama, dibagi dengan 30.000, yaitu productive life in horse, sama dengan $60.000. Baik, sekarang kita akan masuk ke metode garis lurus. Berikut adalah fakta Stanley Coal Mines. Cost of grain-nya itu seperti tadi diketahui sebesar 500.000 dan estimasi kegunaan barang tersebut selama 5 tahun, estimasi salvage value-nya sebesar 50.000 US dollar. Dan produktivitas hidupnya dalam hitungan jam sebesar 30.000 jam. Berikut ilustrasinya. Stanley menghitung depresiasi sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah cost salvage estimated service life sama dengan depreciation charge. Cost less jadi cost dikurangi oleh salvage, lalu dibagikan dengan estimated service life-nya. Jadi yang kita ketahui cost-nya itu sebesar 500.000 US dollar dikurangi dengan 50.000 US dollar dan dibagi dengan estimasi kegunaannya ya tadi sebesar 5 tahun. Hasil tersebut adalah 90.000 US dollar. Sekarang kita akan masuk kepada metode pembebanan menurun. Berikut adalah faktanya ya, sama seperti di atas. Jadi jumlah digit tahun setiap pecahan menggunakan jumlah tahun sebagai penyebut, yaitu 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 15. Itu pembilang adalah jumlah tahun perkiraan sisa hidup pada awal tahun. Jadi perhitungannya perhitungan jumlah tahun alternatif itu bisa dilihat rumusnya di samping. N dalam kurung N tambah 1 lalu dibagi dengan 2. Jadi ini karena kita ketahui ya tahunnya itu tadi 5, jadi N itu sama dengan 5 akan mengalikan 5 tambah 1 yang menjadi 6, dan lalu setelah itu dibagikan dengan 2, maka hasilnya adalah 15. Next. Berikut adalah jumlah digit tahun. Ini bisa dilihat ya, pada tahun pertama depreciation base-nya sebesar 450 US dollar. Remaining life in years itunya kan 5 tahun. Maka depreciation-nya 5/15. Dan depreciation expense-nya sebesar 150 US dollar. Book value end of year sebesar 350.000 US dollar. Pada tahun kedua, depreciation base sebesar 450.000, remaining life-nya tinggal 4 tahun, depreciation fraction sebesar depreciation fraction-nya itu tadi 4/15, dan depreciation expense-nya sebesar 120.000 US dollar. Maka book value end of year-nya sebesar 230.000. Di tahun ketiga, depreciation base sebesar 450.000, remaining life-nya tinggal 3 tahun, depreciation fraction-nya 3/15, dan depreciation expense sebesar 90.000, dan maka book value end of year-nya sebesar 140.000. Pada tahun keempat, depreciation base-nya sebesar 450, remaining life in years-nya tinggal 2 tahun,
depreciation fractionnya jadi 2/15 dan depreciation expense sebesar 60.000. Maka book value end of year-nya sebesar 80.000. Pada tahun kelima, depreciation base sebesar 450, remaining life-nya tinggal 1 tahun, depreciation fraction-nya tinggal menjadi 1/15 dan depreciation expense sebesar 30.000, book value end of year-nya menjadi 50.000. Lalu kita totalkan ya berapa lama hidup barang tersebut yaitu sebesar 15 tahun. Lalu depreciation fraction-nya jadi 15/15 dan depreciation expense sebesar 450.000. Next. Kita akan masuk ke dalam metode pengisian penurunan. Berikut fakta yang masih sama seperti ilustrasi sebelumnya. Jadi, metode saldo menurun akan menggunakan tingkat depresiasi dengan persentase yang merupakan kelipatan dari metode garis lurus. Lalu mereka tidak akan mengurangi nilai sisa dalam menghitung dasar depresiasi. Ya, ini metode saldo menurun ya. Metode saldo menurunnya ini bisa dilihat pada tahun pertama book value of asset first of year-nya sebesar 500.000, rate on declining balance sebesar 40%, depreciation expense besar 200.000, balance accumulated depreciation sebesar 200.000, book value end of year-nya sebesar 300.000. Pada tahun kedua, book value of asset first of year sebesar 300.000, rate on declining balance sebesar 40%, depreciation expense-nya sebesar 120.000, balance accumulated depreciation sebesar 320.000, maka book value end of year-nya sebesar 180.000. Pada tahun ketiga, book value of asset pada tahun pertama itu jadinya sebesar 180.000, rate on declining balance sebesar 40%, depreciation expense sebesar 72.000, balance accumulated depreciation-nya sebesar 392.000, book value end of year-nya sebesar 108.000. Pada tahun keempat, book value aset pada tahun awal 108.000, rate declining-nya sebesar 40%, depreciation expense-nya sebesar 43.200, balance accumulated-nya sebesar 435.200, maka book value end of year-nya sebesar 64.800. Pada tahun kelima, book value aset tahun pertamanya sebesar 64.800, rate on declining balance-nya sebesar 40%, depreciation expense sebesar 14.800, balance accumulated depreciation sebesar 450.000, maka book value end of year-nya sebesar 50.000. Next. Berikut adalah penyusutan metode alokasi biaya. Jadi metode penyusutan khusus merupakan pilihan metode tergantung pada sifat aset yang terlibat. Ya, itu aset tersebut adalah metode kelompok yang digunakan ketika aset tersebut memiliki sifat yang serupa dan memiliki masa manfaat yang kurang lebih sama. Lalu ada pendekatan komposit digunakan ketika aset berbeda dan memiliki masa pakai yang berbeda. Perusahaan juga bebas mengembangkan metode penyusutan yang dibuat khusus asalkan metode tersebut menghasilkan alokasi biaya aset secara sistematis dan rasional. Metode berikut adalah metode hybrid atau kombinasi. Kita sekarang masuk ke penyusutan komponen. Iya benar, penyusutan komponen. Menurut IFRS membutuhkan bahwa setiap bagian dari aset tetap yang signifikan terhadap total biaya aset harus disusutkan secara terpisah.
Berikut ilustrasinya, yaitu dari AeroAsia Airlines memberi pesawat seharga 100 juta euro pada tanggal 1 Januari 2011. Pesawat tersebut memiliki masa manfaat 20 tahun dan nilai sisanya 0 euro. EuroAsia menggunakan metode depresiasi garis lurus untuk semua pesawatnya. EuroAsia mengidentifikasikan komponen jumlah dan umur manfaat berikut. Berikut ini ya ilustrasinya, hitungannya. Komponennya itu terdiri dari airframe yang amount-nya sebesar 60 juta euro. Komponen useful life-nya itu selama 20 tahun. Lalu ada komponen engine atau engine components. Di sini komponen amount-nya sebesar 32 juta euro. Lalu komponen useful life-nya selama 8 tahun. Dan komponen lainnya itu sebesar 8 juta. Maka dan komponen useful life-nya selama 5 tahun. Baik, ini perhitungan beban penyusutan untuk EuroAsia tahun 2011. Tadi kita ketahui ya, komponennya airframe itu sebesar 60 juta dan useful life-nya itu jadi komponen amount dibagikan dengan useful life, maka kita akan mendapatkan komponen depreciation sebesar 3 juta. Engine komponen dari yang 32 juta dibagikan dengan useful life-nya yaitu 8 tahun, maka komponen depreciation-nya adalah 4 juta. Dan komponen amount pada other komponen yaitu sebesar 8 juta, maka dibagikan dengan useful life-nya yaitu 5 tahun. Komponen depreciation-nya sama dengan adalah 1.600.000. Ditotalkan dari komponen amount ya, yang kita ketahui kita tadi ada 100 juta pada tanggal 1 Januari, dan ini berikut adalah komponen depreciation-nya sebesar 8.600.000. Maka jurnal penyusunan tahun 2011 tersebut yaitu beban penyusutan sebesar 8.600.000 dan akumulasi penyusutannya pesawat terbang sebesar 8.600.000. Next. Masalah khusus depresiasi yang pertama itu bagaimana seharusnya perusahaan menghitung depresiasi untuk parsial. Lalu ada apakah depresiasi menyediakan pengganti aset, dan yang terakhir bagaimana seharusnya perusahaan menangani revisi tarif depresiasi. Berikut adalah perubahan tingkat depresiasi. Perubahan tingkat depresiasi itu dapat diperhitungkan dalam periode perubahan dan periode mendatang, yaitu perubahan estimasi, dan tidak ditangani secara retrospektif serta tidak dianggap kesalahan atau item luar biasa. Next. Berikut adalah penyusutan dan penggantian PP dan E. Yang pertama, depresiasi itu tidak melibatkan arus kas keluar saat ini dan dana untuk menggantikan aset berasal dari pendapatan. Dan revisi tarif depresiasi diperhitungkan dalam periode saat ini dan masa mendatang. Sama tidak ditangani secara retrospektif dan tidak dianggap kesalahan atau item luar biasa. Selanjutnya ada contoh soalnya dari Change in Estimate. Arcadia membeli peralatan seharga $510.000 yang diperkirakan memiliki masa manfaat itu selama 10 tahun dengan nilai sisanya $10.000 pada akhir waktu tersebut. Penyusutan telah dicatat selama 7 tahun dengan metode garis lurus. Pada tahun 2010, tahun ke-8, ditentukan bahwa perkiraan total umur harus 15 tahun dengan nilai sisa $5.000 pada akhir waktu tersebut. Pertanyaannya, apa entry jurnal yang akan dikoreksi pada depresiasi tahun-tahun sebelumnya? Kemudian, hitung biaya depresiasi untuk tahun 2010.
Di sini ada perhitungan untuk setelah 7 tahun. Biaya peralatannya tadi menjadi $510.000, nilai sisanya tadi 10.000, maka jadi pengurang, dan kemudian yang didapat 500.000 yang kita sebut sebagai basis yang dapat didepresiasi. Kehidupan yang berguna aslinya itu 10 tahun. Depresiasi tahunannya menjadi $50.000 dikali dengan 7 tahun, yaitu $350.000. Dan di neraca keuangannya ini kita catat peralatannya sebesar $510.000, akumulasi penyusutan $350, ini dikurangi, jadi kita dapat nilai buku bersih sebesar $160.000. Kemudian kita lakukan perhitungan beban penyusutan tahun 2010. Nilai buku bersihnya $160.000, nilai sisanya itu nilai yang ditetapkan koreksinya sebesar 5.000. Kemudian kita dapat basis yang dapat didepresiasinya sebesar 155.000. Kemudian sisa hidup yang bergunanya menjadi 8 tahun dan kita dapat depresiasi tahunnya sebesar 19.375. Dan sini entry jurnal untuk tahun 2010-nya yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nilainya sama-sama 19.375. Penurunan nilai. Ketika nilai tercatat aset tidak dapat dipulihkan, perusahaan mencatat penghapusan yang disebut sebagai gangguan. Peristiwa yang menyebabkan gangguan itu ada 5. Yang pertama, penurunan signifikan dalam nilai wajar suatu aset. Yang kedua, perubahan signifikan dalam cara penggunaan aset. Yang ketiga, perubahan yang merugikan dalam faktor hukum atau iklim bisnis. Yang keempat, akumulasi biaya yang melebihi jumlah yang diharapkan untuk memperoleh atau membangun aset. Dan yang kelima itu ada proyeksi atau perkiraan yang menunjukkan kerugian berkelanjutan yang terkait dengan suatu aset. Kemudian ada mengakui penurunan aset. Aset berwujud berumur panjang adalah diturunkan nilainya ketika perusahaan tidak dapat memulihkan nilai tercatat aset baik melalui penggunaan atau penjualannya. Pada dasar tahunan, perusahaan meninjau aset untuk melihat indikator penurunan nilai, yaitu penurunan kemampuan dalam menghasilkan kas dari aset melalui penggunaan atau penjualan. Di sini ada kayak semacam flow-nya gitu, carrying mode, kemudian di compare to, kemudian di recover, kemudian higher of, dan nanti dari higher of ini ada fair value, less cost to sell, dan kemudian dapat value in use. Nah, di sini ada contoh tidak ada penurunan nilai. Asumsikan bahwa perusahaan keras melakukan uji penurunan nilai untuk peralatannya. Nilai tercatat peralatan keras ini adalah $200.000. Nilai wajarnya dikurangi biaya untuk menjual adalah $180.000 dan nilai pakainya adalah $250.000. Di sini kita ketahui carrying amount-nya ini sebesar $200.000. Kemudian fair value yang dikurangi dengan cost untuk dijualnya itu sebesar $180.000 dan value untuk dipakainya sebesar $205.000. Recoverable amount-nya sebesar $205.000 dan berarti di sini diketahui bahwa tidak ada gangguan. Kemudian asumsikan informasi yang sama untuk keras company kecuali bahwa nilai pakai peralatan keras adalah $175 dan bukan $205. Di sini carrying amount-nya tadi $200.000, fair value less cost to sell-nya $180.000, berarti menjadi value in use-nya berubah menjadi $175 dan recoverable-nya menjadi $180.000. Dari carrying amount dikurang dengan recover menjadi ada kerugian penurunan nilai sebesar $20.000. Di sini ada contoh berikutnya. Asumsikan informasi yang sama untuk keras company kecuali bahwa nilai pakai peralatan keras adalah $175.000 dan bukan $205.000. Nah, di sini keras membuat jurnalnya itu untuk mencatat kerugian pada penurunan
penurunan nilai ini adalah kerugian karena penurunan nilai pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar $20.000. Kemudian di sini ada kasus yang pertama, yaitu di sini untuk ilustrasi penurunan. Pada tanggal 31 Desember 2019 maksudnya, perusahaan Hanoi memiliki peralatan dengan harga pokok sebesar 26 juta dan akumulasi penyusutan sebesar 12 juta. Peralatan tersebut memiliki total masa manfaat selama 4 tahun dengan nilai sisanya sebesar 2 juta. Informasi berikut berkaitan dengan peralatan ini. Yang pertama, nilai tercatat peralatan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah 14 juta, yaitu didapat dari 26 juta dikurangi dengan 12 juta. Kemudian yang kedua, Hanoi menggunakan pendepresiasi garis lurus. Penyusutan adalah 6 juta untuk tahun 2011 dan dicatat. Yang ketiga, Hanoi telah menetapkan bahwa nilai yang dapat diperoleh kembali untuk aset ini adalah 31 Desember 2011 adalah sebesar 11 juta. Kemudian yang keempat, sisa masa manfaat setelah 31 Desember 2011 adalah 2 tahun. Di sini ada kasus yang pertama, Hanoi mencatat penurunan nilai peralatan pada tanggal 31 Desember sebagai berikut. Yang pertama, carrying amount-nya ini sebesar 14 juta, terus recoverable-nya 11 juta. Berarti di sini ada total kerugian penurunannya sebesar 3 juta. Dan jurnalnya kita tulis kerugian karena penurunan nilai pada akumulasi penyusutan peralatan nilainya sama-sama 3 juta. Baik, selanjutnya masih menjawab soal kasus pertama, yaitu diketahui peralatannya itu 26 juta, dikurangin dengan akumulasi penyusutan peralatan 15 juta, maka membawa nilai terakhir yaitu adalah 26 juta dikurangi 15 juta sama dengan 11 juta. Perusahaan Hanoi menetapkan bahwa total masa manfaat peralatan tidak berubah. Masa manfaat masih 2 tahun, namun perkiraan nilai sisa peralatan sekarang adalah 0. Hanoi terus menggunakan depresiasi garis lurus dan jurnalnya sebagai berikut, yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 5.500.000. Next. Selanjutnya, masih di penurunan nilai, tapi kasus kedua, yaitu soalnya di akhir tahun 2010, Firma Company menguji mesin untuk mencari penurunan nilai. Mesin memiliki jumlah tercatat yaitu 200.000. Dia memiliki perkiraan tersisa yaitu umur manfaatnya 5 tahun karena hanya ada sedikit informasi terkait pasar yang menjadi dasar jumlah terpilihnya berdasarkan nilai wajar. Firma menentukan jumlah terpilih mesin harus berdasarkan nilai guna. Firma menggunakan tingkat diskon 8% dan analisis firma menunjukkan bahwa masa depannya arus kas akan menjadi 40.000 setiap tahun selama 5 tahun. Dan itu akan menerima nilai sisa sebesar 10.000 pada akhir tahun. Diasumsikan bahwa semua arus kas terjadi pada akhir tahun. Maka di present value of annual payment itu ternyata ada 159.908,40 didapatkan dari 40.000 dikali 3,9971 yaitu 40.000. Di present value-nya yaitu didapatkan di residual value sebesar 6.805,80. Maka value in use relative mesin sebesar 159.708,40 ditambah dengan 6.808,80, maka hasilnya yaitu 166,514,20. Next. Selanjutnya, ini jawaban dari kasus kedua, yaitu kerugian penurunan nilai mesin pada akhir tahun 2010. Di carrying amount-nya itu sebesar 20.000, diketahui di value di recoverable amount-nya itu sebesar 166.514 dan kerugian penurunan nilai sebesar 33.446. Sedangkan di fair of value less cost sale yaitu
diketahui dan di value index itu diketahui 166.514. Kerugian karena penurunan nilai di debit jurnalnya yaitu kerugian karena penurunan nilai sebesar 333.486 pada akumulasi penyusutan SIN yaitu sebesar 33.486. Selanjutnya ada pembalikan kerugian penurunan nilai. Beban penyusutan dan aset tercatat terkait setelah penurunan nilai yaitu di tahun 2011 yaitu depreciation expense sebesar 90.000 yaitu dapat dari 180.000 dibagi 2 dengan carrying amount sebesar 90.000. Sedangkan di tahun 2012 yaitu tetap 90.000 tetapi carrying amount adalah 0. Pada akhir tahun 2011, TAN menetapkan bahwa jumlah yang dapat dipulihkan dari peralatan tersebut adalah 96.000. TAN membalikkan kerugian penurunan nilai yaitu dengan jurnal akumulasi penyusutan peralatan pada di debit dan di kreditnya itu adalah pemulihan kerugian penurunan nilai sebesar 6.000. Selanjutnya ada penurunan nilai kas. Penurunan nilai yaitu unit penghasil kas. Ketika tidak mungkin untuk menilai penurunan nilai aset tunggal karena aset tunggal menghasilkan arus kas hanya dalam kombinasi dengan aset lain, perusahaan mengidentifikasi kelompok aset terkecil yang dapat diidentifikasi dengan menghasilkan arus kas di aset lain dari aset lain. Next. Selanjutnya ada penurunan nilai aset yang akan dibuang. Yang pertama, laporkan aset yang mengalami penurunan nilai pada nilai realisasi yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai bersih, yaitu nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk dijual. Yang kedua yaitu tidak adanya penyusutan atau amortisasi yang diambil dari aset yang dimiliki untuk dilepaskan selama periode aset tersebut dimiliki. Yang terakhir yaitu dapat mencatat atau menurunkan aset yang dimiliki untuk pelepasan di masa mendatang selama nilai tercatat setelah pencatatan tidak pernah melebihi nilai tercatat aset sebelum penurunan nilai. Berikut ini adalah tabel dari grafik akuntansi untuk penurunan nilai. Next. Selanjutnya, kita akan membahas tentang depresi. Yang pertama yaitu sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu aset biologis atau hutan, yaitu dengan pendekatan nilai wajar yang sudah kita jelaskan di bab 9 atau di chapter 9. Yang kedua adalah sumber daya mineral, pertambangan minyak, gas, dan mineral, yaitu tentang penghapusan total konsumsi aset, dan yang kedua yaitu penggantian aset hanya dengan tindakan alamiah. Depresi yaitu proses pengalokasian sumber daya mineral. Next. Yang membangun basis depresi itu dibagi menjadi 3, yaitu ada biaya per eksplorasi, yang kedua yaitu biaya eksplorasi dan evaluasi, dan ketiga biaya pengembangan. Next. Pertama kita akan membahas tentang penghapusan biaya sumber daya. Biasanya perusahaan menghitung depresi pada metode unit produksi atau pendekatan aktivitas. Depresi adalah fungsi dari jumlah unit yang diekstraksi selama periode. Cara perhitungannya yaitu biaya total dikurang nilai sisa dibagi total perkiraan unit tersedia sama dengan biaya depresi per unit. Unit diekstraksi dikali dengan biaya per unit sama dengan depresi. Next. Berikut ini ada contoh ilustrasi depresi, yaitu dengan soal McCready Company memperoleh hak untuk menggunakan 1.000 hektar di tanah Afrika Selatan untuk merambah perak. Biaya sewanya yaitu $50.000 dan biaya eksplorasi terkait atas properti tersebut adalah $100.000. Biaya pengembangan tidak berwujud yang terjadi dalam pembukaan tambang adalah $850.000. Yaitu memperkirakan bahwa akan menghasilkan sekitar 100.000 ons perak. Maka cara mencarinya yaitu total cost dikurang total residual dibagi total estimated unit payable, yaitu didapatkan adalah 1 juta dibagi 100.000 sama dengan $10 per ons.
Ya, masih pada pembahasan deflasi di soal McLean. Jika McLean mengekstrak 25.000 ons pada tahun pertama, maka penyusutan untuk tahun tersebut adalah 250.000 US dollar. Maka hitungannya adalah US dollar. Jadi inventaris sebesar 250.000 US dollar dan penipisan akumulasi sebesar 250.000 US dollar. Berikut adalah laporan posisi keuangan McLean. Silver mine at cost itu sebesar 1 juta US dollar akan dikurangkan dengan akumulasi depresiasi. Akumulasi depletion sebesar 250.000 US dollar, maka hasilnya adalah 750.000 US dollar. Biaya deflasi terkait dengan persediaan yang dijual merupakan bagian dari harga pokok penjualan. Next. Memikirkan cadangan yang dapat dipulihkan. Yang pertama adalah sama seperti akuntansi untuk perubahan estimasi, dan yang kedua adalah merevisi tingkat deflasi secara prospektif, dan ketiga membagi biaya yang tersisa dengan perkiraan baru cadangan yang dapat dipulihkan. Likuidasi dividen. Dividen lebih besar dari jumlah akumulasi laba bersih. Berikut ilustrasi. Shalala Mining memiliki saldo laba ditahan sebesar 1.650.000 won. Akumulasi deflasi pada properti mineral sebesar 2.100.000 dan saham premium sebesar 5.435.493. Dewan Calalan menggunakan dividen sebesar 3 won per saham atas 1 juta lembar saham yang beredar. Ini mencatat dividen tunai sebesar 3 juta sebagai berikut. Pendapatan, jadi pencatatannya itu pendapatan yang disimpan yaitu sebesar 1.650.000, dan bagikan premium biasa sebesar 1.350.000 dan tunainya sebesar 3 juta. Baik, penyajian pelaporan keuangan menggunakan terkait pengeluaran I dan I harus mencakup yang pertama adalah kebijakan akuntansi untuk pengeluaran eksplorasi dan evaluasi termasuk pengakuan aset E dan E. Yang kedua, besaran aset, besaran aset, kewajiban, pendapatan dan beban serta arus kas operasi yang timbul dari kegiatan eksplorasi dan evaluasi sumber daya mineral. Next. Revaluasi, mengakui revaluasi perusahaan mungkin nilai aset berwujud berumur panjang setelah akuisisi dibiaya atau nilai wajar. Rel jaringan atau GBR memilih untuk menggunakan nilai wajar untuk mempertanggungjawabkan jaringan relnya. Yang pertama, mereka meningkatkan aset berwujud berumur panjang sebesar 4.289.000. Lalu perubahan nilai wajar dicatat dengan menyesuaikan akun aset dan membentuk keuntungan yang belum direalisasi. Dan yang terakhir adalah keuntungan yang belum direalisasi sering disebut sebagai surplus revaluasi. Baik, revaluasi tanah. Berikut adalah ilustrasi grup Siemens di EU. Mereka beli tanah seharga 1 juta euro pada tanggal 5 Januari 2010. Perusahaan memilih untuk menggunakan akuntansi revaluasi untuk tanah tersebut pada periode berikutnya. Pada tanggal 31 Desember 2010, nilai wajar tanah tersebut adalah 1.200.000. Jurnal untuk mencatat tanah pada nilai wajar adalah sebagai berikut. Tanah sebesar 200.000
debit, dan keuntungan revaluasi yang belum direalisasi tanah sebesar 200.000 di kredit. Next. Keuntungan revaluasi yang belum direalisasi tanah meningkatkan penghasilan komprehensif lain dalam laporan laba rugi komprehensif. Baik, revaluasi aset yang dapat didepresiasi. Dari Lenovo Group, yaitu dari Cina, membeli peralatan seharga 500.000 yuan pada tanggal 2 Januari 2010. Peralatan tersebut memiliki masa manfaat 5 tahun, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus penyusutan, dan nilai sisa adalah 0. Lenovo memilih untuk menilai kembali peralatan ke nilai wajar. Selama masa pakai peralatan, Lenovo mencatat beban penyusutan sebesar 100.000 yuan, ada 500.000 yuan yang selama 5 tahun. Pada tanggal 31 Desember berikut jurnalnya, yaitu beban penyusutan sebesar 100.000 dan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 100.000. Revaluasi aset yang dapat didepresiasi. Setelah entry ini, peralatan Lenovo memiliki nilai tercatat sebesar 400.000 yuan dikalikan dengan dalam kurung 500.000 yuan yang dikurangi dengan 100.000 yuan. Lenovo menerima penilaian independen untuk nilai wajar peralatan pada tanggal 31 Desember 2010, yaitu jadi 460.000 yuan. Dan berikut adalah jurnalnya ya. Akumulasi penyusutan peralatan tadi 100.000, maka peralatan sebesar 40.000 dan keuntungan revaluasi yang belum direalisasi peralatan sebesar 60.000. Oke, baik. Ini berikut adalah revaluasi aset yang dapat didepresiasi. On the statement of comprehension income, ada comprehensive income-nya itu di unrealized gain on revaluation equipment-nya sebesar 60.000 yuan, dan pada statement financial position-nya yang terdiri non-current asset terdiri dari equipment 500.000 dikurangi dengan 40.000 yuan, dan accumulated depreciation equipment tadi 100.000 dikurangi 100.000, maka hasilnya adalah 460 carrying amount-nya sebesar 460.000 yuan. Equity-nya accumulated other comprehensive income sebesar 60.000. Jadi Lenovo melaporkan beban penyusutan sebesar 100.000 yuan. Akun akumulasi pendapatan komprehensif lain terkait revaluasi tidak boleh memiliki saldo negatif. Next. Masalah pada revaluasi. Perusahaan dapat memilih untuk menilai hanya satu kelas aset, misalnya bangunan, dan tidak menilai kembali aset lain seperti tanah atau peralatan. Sebagian besar perusahaan tidak menggunakan akuntansi revaluasi karena biaya substansinya dan berkelanjutan yang terkait dengan penilaian. Keuntungan yang terkait dengan revaluasi di atas biaya historis tidak dilaporkan dalam laba bersih, melainkan langsung ke ekuitas. Lalu kerugian yang terkait dengan revaluasi di bawah biaya historis menurunkan laba bersih. Selain itu, biaya penyusutan yang lebih tinggi terkait dengan revaluasi aset juga menurunkan laba bersih. Kemudian kita masuk ke pokok pembahasan yang berikutnya, presentasi dan analisis, penyajian properti pabrik, peralatan dan sumber daya mineral, depresiasi aset, digunakan akumulasi penyusutan. Menipis saat aset dapat mencakup penggunaan akumulasi depresi dan pengurangan aset secara langsung. Pengungkapannya itu saat dasar penilaian, biasanya biaya, dan yang kemudian ada janji, hak gadai, dan komitmen lainnya.
Analisis memperoleh wawasan lebih lanjut tentang perilaku ROA adalah disagregasi itu menjadi komponen margin laba atas penjualan dan perputaran aset sebagai berikut. Di sini ada rumusnya, tingkat pengembalian aset sama dengan margin keuntungan penjualan dikali dengan perputaran aset. Batas pemasukan dibagi dengan total aset rata-rata. Untuk dapat tingkat pengembalian aset, itu rumusnya batas pemasukan dibagi dengan total aset rata-rata. Untuk margin keuntungan penjualan, rumusnya batas pemasukan dibagi dengan penjualan bersih, dan untuk perputaran aset, rumusnya itu penjualan bersih dibagi dengan total aset rata-rata. Di sini ada contohnya, analisis memperoleh wawasan lebih lanjut perilaku ROA oleh disagregasi itu menjadi komitmen margin laba atas penjualan dan perputaran aset sebagai berikut. Di sini tingkat pengembalian asetnya itu sebesar 7,2% yang didapat dari 644 euro dibagi dengan 9.533 dan kemudian 8.325 dibagi dengan 2 sama dengan 7,2%. Kemudian margin keuntungan penjualannya kita dapat sebesar 5,96% hasil dari 644 dibagi dengan 10.799 euro. Kemudian perputaran asetnya kita dapat sebesar 1,21 yang kita dapat dari 10.799 dibagi dengan 9.533 dan 8.325 dibagi dengan 2. Kemudian kita masuk ke soal dan jawab soal chapter 10. Yang pertama soalnya soal E10.7 tentang kapitalisasi bunga. Yang pertama, McPherson Furniture Company memulai pembangunan gedung kantor dan gedung kombinasi untuk digunakan sendiri dengan perkiraan biaya 5 juta euro pada tanggal 1 Januari 2019. McPherson diharapkan dapat menyelesaikan pembangunan tersebut pada tanggal 31 Desember 2019. McPherson memiliki kewajiban hutang berikut yang terhutang selama periode konstruksi. Di sini ada datanya, pinjaman konstruksi dengan bunga 12%, hutang setengah tahunan, dan diterbitkan pada tanggal 12 Desember 2018 sebesar 2 juta euro. Pinjaman jangka pendeknya dengan bunga 10%, hutang bulanan, dan hutang pokok pada jatuh tempo saat 30 Mei 2020 sebesar 1.600.000, pinjaman jangka panjang untuk bunga 11%, hutang pada tanggal 1 Januari setiap tahun yang terhutang pada tanggal 1 Januari 2023 sebesar 1 juta. Instruksi yang pertama, asumsikan McPherson menyelesaikan gedung perkantoran dan gudang pada tanggal 31 Desember 2019 sesuai rencana dengan biaya total sebesar 5.200.000 euro dan rata-rata tertimbang dari akumulasi pengeluaran adalah 3.800.000 euro. Hitung bunga yang dapat dihindari untuk proyek ini. Yang kedua, hitung beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. McPherson memilih untuk menghargai bangunan dengan dasar garis lurus dan menetapkan bahwa aset tersebut memiliki masa manfaat selama 30 tahun dan sisa manfaatnya sebesar 300.000 euro. Di sini ada jawabannya. Yang pertama, untuk bunga yang bisa dihindari, kita dapat datanya rata-rata tertimbang untuk pengeluaran akumulasinya yang kita kali dengan suku bunga dan kita dapat bunga yang dapat dihindari. Di sini yang pertama itu 2 juta dikali dengan 12%, kita dapat 240.000 euro, kemudian 1.800.000 dikali dengan 10.000,38%, kita dapat 186.840 euro. Kemudian kita akumulasikan, rata-rata tertimbang pengeluaran akumulasi itu sebesar 3.800 euro dan bunga yang dapat dihindari sebesar 426.840 euro. Perhitungan tingkat kapitalisasinya untuk pokok dan bunganya, pinjaman jangka pendek 10%-nya itu nilai pokoknya 1.600.000 dan nilai bunganya 160.000. Untuk pinjaman jangka panjang 11%-nya, nilai pokoknya 1 juta dan bunganya sebesar 110.000. Di sini nilai pokoknya kita jumlahkan dapat
€2.600.000, kemudian bunganya sebesar €270.000. Kemudian untuk dapat ROA-nya ini total bunga dibagi dengan jumlah pokok, yaitu €270.000 dibagi dengan 2.600.000 sama dengan 10,38%. Kemudian yang B, untuk bunga aktualnya kita kalikan dulu antara nilainya dengan bunganya. Pinjaman konstruksinya 2 juta dikali dengan 12% sama dengan 240.000. Pinjaman jangka pendeknya 1.600.000 dikali dengan 10% sama dengan 160.000. Pinjaman jangka panjangnya 1 juta dikali dengan 11% sama dengan 110.000. Kita totalin semuanya jadi 510.000 euro. Karena bunga yang dapat dihindari lebih rendah dari bunga yang sebenarnya, gunakan bunga yang dapat dihindari. Biayanya kan 5.200.000. Bunga yang dapat dikapitalisasinya itu 426.840. Jadi total biaya yang kita keluarkan itu sebesar 5.626.840. Dan di sini kita ketahui juga beban penyusutannya 5.626.840 dikurangi dengan 300.000, kemudian kita bagi dengan umurnya sebesar 30 tahun. Kita dapat beban penyusutannya sama dengan 1.177.561 euro. Selanjutnya di S10.10 yaitu tentang kapitalisasi bunga. Dia ada 3 situasi. Situasi pertama yaitu pada tanggal 1 Januari 2019, Columbia Outfitters menandatangani kontrak harga kontrak harga tetap kepada menyeluruh Builder Associates membangun fasilitas pabrik utama dengan biaya 4 juta. Itu diperkirakan akan memakan waktu 3 tahun untuk menyelesaikan proyek tersebut. Juga pada tanggal 1 Januari 2019, untuk membiayai biaya konstruksi, Columbia meminjam 4 juta yang dibayarkan dengan 10 angsuran tahunan sebesar 400.000. Ditambah dengan bunga sebesar 10% selama 2019. Columbia melakukan pembayaran deposit dan kemajuan sejumlah 1.500 di bawah kontrak. Dengan rata-rata tertimbang dari akumulasi pengeluaran adalah 900.000 untuk tahun ini, dana peminjam berlebih diinvestasikan dalam sekuritas jangka pendek dari mana Columbia merealisasikan pendapat investasi sebesar 550.000. Instruksi yang pertama yaitu berapa jumlah yang harus dilaporkan Columbia terhadap bunga yang dikapitalisasi pada tanggal 31 Desember 2019. Next. Di situasi kedua, di tahun 2019, Evander SA membangun dan memproduksi aset tertentu dan menimbulkan biaya bunga berikut sehubungan dengan aktivitas tersebut. Yaitu ada 3 biaya, yaitu pertama, gudang yang dibangun untuk digunakan sendiri oleh para Evander dengan total biayanya sebesar 30.000. Mesin yang kedua adalah mesin pesanan khusus untuk dijual ke pelanggan yang tidak terkait, diproduksi sesuai spesifikasi pelanggan, yaitu ada 9.000. Dan yang terakhir ada inventories rutin manufaktur, yaitu ada 8.000. Semua aset ini membutuhkan waktu yang lama untuk penyelesaiannya. Instruksinya, dengan asumsi pengaruh kapitalisasi bunga adalah material, berapa jumlah total biaya bunga yang akan dapat dikapitalisasi. Di situasi yang ketiga, yaitu ada Antonio memiliki tahun fiskal yang berakhir pada 30 April. Pada tanggal 1 Mei 2019, Antonio meminjam 10 juta sebesar 11% untuk membiayai pembangunan sendiri. Pembayaran kembali pinjaman dimulai bulan setelah penyelesaian bangunan. Selama tahun berakhir pada tanggal 30 April 2020, pengeluaran untuk sebagai struktur selesai mencapai 6 juta. Pengeluaran ini terjadi secara merata sepanjang tahun. Kemudian diperoleh dari bagian pinjaman yang belum dibelanjakan berjumlah menjadi 150.000 untuk tahun tersebut. Instruksinya, berapa yang harus ditampilkan sebagai bunga yang dikapitalisasi pada laporan keuangan Antonia di April 30, 2020. Next. Berikut ini adalah jawaban dari situasi yang pertama, yaitu 40.000. Dengan persyaratan adalah jumlah yang harus dilaporkan Columbia sebagai bunga yang dikapitalisasi pada tanggal 31
Desember 2019, jumlah bunga yang memenuhi syarat kapitalisasi adalah pengeluaran akumulasi rata-rata tertimbang dikali suku bunga sama dengan bunga yang dapat dihindari. Karena Kolombia memiliki hutang yang dikeluarkan untuk proyek produksi, jumlah yang lebih besar dari akumulasi rata-rata tertimbang pengeluaran sebesar 90.000. Tingkat bunga sebesar 10% digunakan untuk kapitalisasi tujuan. Oleh karena itu, bunga yang dapat dihindari adalah 40.000, yang kurang dari bunga aktual dihitung sebagai bunga atas pinjaman tertentu dikurangi investasi pendapatan dari dana tersebut, yaitu cara perhitungannya 900.000 dikali 10% yaitu adalah 90.000 dikurangi dengan 50.000 yaitu ada pendapatan investasi, maka hasilnya adalah 40.000. Next. Selanjutnya, ini adalah jawaban dari situasi kedua sebesar 39.000. Persyaratannya adalah total biaya bunga yang akan dikapitalisasi. Di IFRS, mengidentifikasi aset yang memenuhi syarat untuk kapitalisasi bunga. Aset dibangun untuk digunakan sendiri oleh perusahaan dan aset yang dimaksud untuk dijual atau disewa yang diproduksi sebagai proyek terpisah. Persediaan yang rutin produksi dalam jumlah besar secara berulang tidak memenuhi syarat untuk diamati kapitalisasi. Oleh karena itu, hanya 30.000 dan 9.000 yang dapat dikapitalisasi. Next. Next. Sekarang adalah jawaban dari situasi ketiga, yaitu $180.000 dengan persyaratan adalah menentukan jumlah bunga untuk dikapitalisasi pada laporan keuangan tanggal 30 April 2020 dengan persyaratan IFRS terpenuhi. Persyaratan pertama yaitu pengeluaran untuk aset yang telah dilakukan. Yang kedua, aktivitas yang diperlukan untuk menyiapkan aset atau untuk tujuan penggunaan sedang dalam proses, dan yang terakhir yaitu biaya bunga sedang terjadi. Jumlahnya dikapitalisasi ditentukan dengan menerapkan jumlah suku bunga pada rata-rata terpinjam dari akumulasi pengeluaran untuk aset selama periode tersebut. Karena pengeluarannya adalah 6 juta yang dikeluarkan untuk tahun berakhir tanggal 30 April 2020, terjadi secara merata sepanjang tahun. Bobot rata-rata jumlah pengeluaran untuk tahun tersebut adalah 3 juta, yaitu dapat dari 6 juta dibagi dengan 2. Oleh karena itu, jumlah bunga yang akan dikapitalisasi adalah 180.000 dapat dari 3 juta yang tadi pengeluaran per tahun dikali dengan 11% sampai dengan kurang dengan 150 yaitu perolehan bunga yaitu hasilnya 180.000. Dalam periode apapun, jumlah total bunga biaya yang akan dikapitalisasi tidak melebihi jumlah total biaya bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan. Bunga totalnya yaitu adalah 1.100.000. Next. Baik, sekarang kita akan masuk ke I1011 yaitu entries for equipment acquisition. Jadi Song Engineering dibeli peralatan conveyor dengan mendaftar harga 15.000. Di bawah ini disajikan 3 kasus independen yang terkait dengan peralatan, jumlahnya dalam ribuan. Jadi yang pertama, Song Engineering membayar tunai untuk peralatan tersebut selama 8 hari setelah pembelian. Penjualannya persyaratan kredit adalah 2/10 dan 1/30. Asumsikan bahwa pembelian peralatan pada awalnya kotor, awalnya tercatat kotor. Dan ini situasi keduanya, Song memperdagangkan peralatan dengan nilai buku 2.000. Biaya awalnya tadi 8.000 dan membayar tunai sebesar 14.200 1 bulan setelah membeli peralatan lama. Bisa dijual seharga 400 pada tanggal perdagangan. Pertukaran telah substansi komersial. Dan yang situasi ketiganya, Song memberi penjual uang kertas tanpa bunga sebesar 16.200 tanpa bunga untuk peralatan tersebut pada tanggal pembelian. Uang kertas itu
uang kertas itu jatuh tempo dalam 1 tahun dan dibayar tepat waktu. Asumsikan bahwa suku bunga efektif pasar adalah 9%. Instruksinya, siapkan jurnal entry umum yang diperlukan untuk mencatat akuisisi dan pembayaran masing-masing kasus independen di atas. Baik. Jadi catatan yang pertama adalah peralatan, tadi kita ketahui sebesar 15.000 dan hutang dagangnya sebesar 15.000. Lalu ada akun hutangnya sebesar 15.000 dan perlengkapannya itu 15.000 dikalikan dengan 0,02 yaitu menjadi 300. Tunai sebesar 14.700. Nah, sekarang kita akan di situasi yang kedua, kita masuk ke peralatan baru. Jadi peralatan ini ya sebesar 14.600 itu dari 14.200 ditambahkan dengan 400. 400 itu dari fair market value. Baik, nanti akan dijelaskan di yang ini adalah di kerugian pembuangan peralatan yaitu sebesar 1.600. 1.600 ini dari cost yang sebesar 8.000 dikurangi dengan akumulasi depresiasi sebesar 6.000, maka menghasilkan book value yang besar 2.000. Dari itu fair market value-nya itu hasil dari accumulated depreciation lalu dihasilkannya 4.000 itu loss. Fair market value-nya emang 400 ya, maaf. Maka loss-nya itu sebesar 1.600. Oke. Sekarang kita masuk, lalu dilanjuti dengan akumulasi penyusutan. Itu dari 8.000 dikurangi 6.000, maka hasilnya adalah 6.000. Dan hutang dagang sebesar tadi yang kita ketahui 14.200 dan peralatan lamanya sebesar 8.000. Lalu akun itunya selanjutnya adalah akun hutang sebesar 14.200 dan tunainya sebesar 14.200. Di situasi ketiga, ini berikut adalah jurnal entry-nya. Peralatan sebesar 16.200 dikalikan dengan 91.743 itu adalah 14.862. Maka vessel bayarnya sama seperti di peralatan sebesar 14.862. Lalu adanya beban bunga itu sebesar 1.338 dan vessel bayar sebesar 14.862, maka tunainya adalah 16.200. Kemudian soal yang keempat, soal P109 tentang bursa non-moneter. Pada tanggal 1 Agustus, Hyde bertukar aset produktif dengan Huygens, yaitu aset Hyde yang disebut di bawah ini sebagai aset A dan Huygens disebut sebagai aset B. Fakta-fakta berikut berkaitan dengan aset ini. Untuk yang original cost, aset A nilainya 96.000 dan di aset B 110.000. Akumulasi penyusutan sampai tanggal yang tertukar itu aset A 40.000, aset B 47.000. Nilai wajar pada tanggal pertukaran untuk aset A 60.000, aset B 75.000. Kas yang dibayarkan oleh Hyde sebesar 15.000 dan uang tunai yang diterima oleh Huygens sebesar 15.000. Instruksinya, yang pertama, dengan asumsi bahwa pertukaran aset A dan B memiliki substansi komersial. Catat pertukaran untuk Hyde dan Huygens. Yang B, dengan asumsi bahwa pertukaran aset A dan B tidak memiliki substansi komersial. Catat pertukaran untuk Hyde dan Huygens. Di sini ada jawabannya. Yang pertama, bursa memiliki substansi komersial. Untuk dicatat buku Hyde, dalam buku Hyde
Yang pertama, aset B nilainya 75.000, kemudian akumulasi penyusutan untuk aset A sebesar 40.000, pada aset A 96.000, dan keuntungan dari pembuangan aset pabrik 4.000. 4.000 ini kita dapat dari 60.000 dikurangi dengan 96.000 dikurang dengan 40.000. Kemudian tunainya atau cash-nya sebesar 15.000. Untuk dicatat di buku Wiggins-nya ini, tunai di sisi debit itu tunai 15.000, aset A 60.000, akumulasi penyusutan untuk aset B 47.000, dan di sisi kreditnya aset B 110.000, keuntungan dari pembuangan aset pabrik 12.000 yang kita dapat dari 110 dikurang 47, kemudian kita dikurangi dengan 75.000. Dan untuk jawaban soal B, yang pertukaran tidak memiliki substansi komersial. Kita catat untuk di buku Hyde dulu. Yang pertama, aset B sebesar 71.000. Di sini kita dapat dari 75.000 dikurang 4.000. 4.000-nya ini ada perhitungannya, yaitu nilai wajar dikurangi dengan nilai buku. Kemudian kita dapat keuntungan yang ditangguhkan sebesar 4.000. Di sisi debitnya ada aset B, kemudian ada akumulasi penyusutan pada aset A 40.000, dan di sisi kreditnya ada aset A 96.000 dan tunainya sebesar 15.000. Untuk di buku Wiggins ini, tunai 15.000, aset A 48.000 yang kita dapat dari 60.000 dikurang 12.000. Untuk 12.000 ini ada perhitungannya, yaitu nilai wajar buku aset B dikurangi dengan nilai buku aset B, yaitu keuntungan yang ditangguhkan kita dapat 12.000. Kemudian akumulasi penyusutan pada aset B 47.000 dan di sisi kreditnya ada aset B sebesar 110.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih.